Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik seputar jodoh. Dan mungkin pembahasan kali ini akan membuat kalian bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Tahukah kamu, jika kamu hingga saat ini belum mendapatkan jodoh, sedangkan semua temanmu sudah menikah, besar kemungkinan ada seseorang yang suka padamu. Orang tersebut mungkin sudah lama mencintaimu, dan mungkin dia juga selalu berdoa supaya Tuhan dapat mempersatukan. Oke, mungkin kamu tidak percaya, tapi dalam perspektif agama, hal itu mungkin saja terjadi, di mana seseorang tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Begitupun soal jodoh. Adapun menurut perspektif psikologis, jodoh bisa diartikan sebagai seseorang yang kita pilih berdasarkan kriteria dan kecocokan. Jadi menurut perspektif psikologis, alasan kamu sulit menemukan jodoh disebabkan oleh faktor internal atau diri sendiri. Misalnya, kamu belum menemukan orang yang sesuai dengan kriteriamu. Memang logis, namun faktanya banyak orang sulit bertemu jodoh bukan karena hal itu, melainkan karena ada seseorang yang sangat menginginkannya. Hal ini juga berlaku padamu. Untuk membuktikannya, mungkin kamu bisa jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah kamu merasa tidak ada orang yang cocok dengan seleramu? Dan apakah kamu selalu gagal dalam hubungan percintaan? Apakah kamu berada dalam kondisi di mana kamu tidak menginginkan siapapun? Oke, satu lagi. Apakah tidak ada orang yang mencintaimu sekalipun kamu sudah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki penampilan, membangun koneksi, dan lain semacamnya? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Jika semua jawabannya iya, ada seseorang yang diam-diam mencintaimu. Orang tersebut mungkin sudah lama mencintaimu, namun karena beberapa faktor, dia tidak mau mengungkapkannya. Tapi meskipun begitu, hal itu justru menciptakan ikatan batin yang kuat, sehingga tanpa disadari mempengaruhi kehidupan khususnya terkait jodoh. Adapun beberapa tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, yaitu sebagai berikut. 1. Bisa merasakan apa yang dia rasakan. Salah satu tanda jika kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, yaitu kalian bisa saling memahami satu sama lain. Ketika kamu berusaha menyembunyikan kesedihan, mungkin orang-orang akan tertipu. Namun hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki ikatan batin denganmu. Sekalipun kamu berusaha menutupi rasa sakit, dia tetap bisa mengetahui perasaan yang sesungguhnya. Tidak heran, terkadang setelahnya dia akan banyak bertanya atau bahkan berusaha membantumu. 2. Bisa memahami maksud meskipun lewat mata. Ikatan batin seringkali menciptakan kepekaan dan intuisi yang saling terhubung. Kalian mungkin bisa saling memahami satu sama lain sekalipun tanpa obrolan. Terkadang jika kita sudah memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, maka meskipun kita hanya bertatapan, kita sudah mengetahui maksud maupun isyarat. Inilah sebabnya banyak yang mengatakan jika kita ingin mengetahui perasaan seseorang, apakah dia menyukai kita atau tidak, maka lihat saja matanya. Karena dari mata saja sudah cukup memberikan jawaban. 3. Tiba-tiba mengingatnya. Kemudian tanda lainnya apabila kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, yaitu kamu sering mengingat atau memikirkannya. Menurut beberapa sumber, jika kita tiba-tiba teringat seseorang tanpa sebab yang jelas, besar kemungkinan orang tersebut sedang merindukan kita. Memang hal ini belum terbukti kebenarannya, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut penelitian, pada dasarnya kita saling terhubung satu sama lain dalam energi yang unik. Artinya kita bisa merasakan perasaan orang lain tanpa melakukan obrolan terlebih dulu. Sebenarnya hal ini juga berlaku pada kasus ini. Boleh jadi alasan kamu tiba-tiba mengingat seseorang itu karena orang tersebut sedang memikirkanmu. 4. Sering memimpikannya.
Menurut kepercayaan masyarakat, jika kita sering memimpikan seseorang, sebenarnya itu bukan sekedar bunga tidur, tetapi karena orang tersebut belakangan ini sedang merindukanmu. Bahkan beberapa sumber lain mengatakan bahwasanya hal itu pertanda jodoh. Sebenarnya hal ini bisa saja benar, mengingat setiap orang yang sedang jatuh cinta cenderung memiliki ikatan batin yang kuat, sehingga hal itu menciptakan suatu energi dan terkirim ke alam bawah sadar. 5. Kamu merasakan perasaan yang begitu dekat dengannya. Secara jarak, mungkin kalian berjauhan, dan secara status pun kalian tidak memiliki hubungan. Namun jika kamu merasa begitu dekat dengannya, boleh jadi itu pertanda sebenarnya kalian saling terikat satu sama lain. Mungkin kalian saling mencintai satu sama lain, namun terhalang oleh sesuatu. 6. Memiliki banyak kesamaan. Jika kamu merasa memiliki banyak kesamaan dengan seseorang, dan kamu pun merasa terhubung atau merasa satu frekuensi dengannya, boleh jadi hal itu menandakan kamu memiliki ikatan batin yang kuat. Saat ini mungkin kalian saling berjauhan, namun tidak dengan hati kalian. Meskipun kalian dipisahkan oleh jarak, tetapi hati kalian saling berdekatan. 7. Saling mengerti keinginan dan hal-hal yang tidak disukai. Jika kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, kamu pasti sudah memahaminya lebih dulu. Nah, hal yang sama juga berlaku padanya. Tidak heran, kalian pun sudah mengetahui setiap keinginan dan hal-hal yang tidak disukai meskipun sebelumnya belum pernah membicarakan hal itu. Mungkin kamu berpikir alasannya karena kalian sudah menjalin hubungan yang cukup lama, sehingga kalian sudah saling mengenal satu sama lain. Padahal boleh jadi alasannya karena kalian memiliki ikatan batin yang kuat. 8. Firasat yang cenderung kuat. Selain menciptakan intuisi dan kepekaan, ikatan batin juga mampu membuat seseorang punya firasat yang kuat. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh berbohong kepada orang tua, karena orang tua memiliki firasat yang tajam terhadap anaknya. Hal ini juga berlaku pada konteks ini. Jika kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang, maka dugaanmu jarang meleset. Ketika kamu berpikir saat ini dia sedang merindukanmu, besar kemungkinan hal itu benar. 9. Merasa nyaman saat di dekatnya. Jika kamu nyaman dengan seseorang, bahkan kamu bisa menjadi diri sendiri, maksudnya terbuka, itu artinya kalian memiliki ikatan batin yang kuat. Mungkin kamu berpikir alasannya karena sudah kenal sejak lama, namun sebenarnya sekalipun kamu baru mengenalnya, kamu pasti cenderung terbuka. Bagaimana? Apakah beberapa tanda ini ada pada seseorang? Coba komen di bawah. Masih bicara soal jodoh, tahukah kamu sebenarnya ada beberapa hal yang menandakan jodoh sudah dekat? Penasaran? Berikut tanda-tanda kamu akan dipertemukan dengan jodoh dalam waktu dekat ini. 1. Kamu sering memimpikan seseorang. Kamu tidak harus percaya, namun kebanyakan orang meyakini jika kita sering memimpikan seseorang, tandanya orang tersebut adalah jodoh kita. Orang-orang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti menyimpan alasan, begitupun terkait mimpi. Inilah sebabnya mereka percaya apabila kita berkali-kali memimpikan seseorang, artinya orang tersebut adalah jodoh kita. 2. Kamu nyaman dengan diri sendiri. Ketika kamu nyaman dengan diri sendiri atau bersyukur atas kehidupan saat ini, percaya tidak percaya, dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan dengan jodoh. Silakan cek. Banyak sekali orang bertemu dengan pasangannya di saat fokus menikmati kesendirian. Mungkin kamu belum percaya, tapi sebenarnya hal ini ada kaitannya dengan ketetapan Tuhan, di mana rasa syukur akan mendatangkan banyak kebaikan, sedangkan mengeluh akan mengundang hal-hal yang sifatnya buruk.
Jadi inilah sebabnya mengapa orang-orang yang bisa menikmati kesendirian cenderung cepat mendapatkan jodoh. Karena Tuhan melihat itu sebagai bentuk syukur. Sedangkan Tuhan berjanji bahwasanya barang siapa yang bersyukur pasti akan Aku tambah nikmatnya. 3. Punya motivasi untuk berubah. Kemudian tanda selanjutnya apabila jodoh sudah dekat yaitu kamu punya keinginan untuk berubah. Mungkin kamu berpikir alasan kamu ingin berubah berasal dari keinginan sendiri, ya kan? Padahal sebenarnya itu pertanda bahwa dalam waktu yang dekat Tuhan akan memberikanmu sesuatu yang besar, misalnya jodoh. Namun sebelum kamu menerima itu, Tuhan sengaja membuatmu memiliki kecenderungan pada kebaikan, supaya kamu bisa memperbaiki diri sekaligus sanggup memikul tanggung jawab. 4. Mimpi digigit ular. Jika kamu mimpi digigit ular, tandanya dalam waktu dekat kamu akan bertemu jodoh. Meskipun berkesan menyeramkan, mimpi digigit ular ternyata merupakan pertanda baik. Dalam kepercayaan orang Jawa, ketika ular menggigit anggota tubuh, maka sebenarnya jodoh sudah ada di sekitaranmu, namun kamu tidak menyadarinya. 5. Kamu mulai sembuh dari luka masa lalu. Setiap orang tentu pernah mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya, seperti ditolak, dikhianati, atau putus cinta. Mungkin kamu juga pernah seperti ini kan? Mungkin saat ini kamu tidak bisa melupakannya. Tetapi jika kamu mulai bisa melupakan dan sembuh dari luka masa lalu, tandanya dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan dengan jodoh. 6. Kamu merasa Tuhan akan mempertemukan seseorang dalam waktu yang dekat ini. Ketika kamu merasa nyaman dengan kesendirian dan percaya bahwa Tuhan akan mempertemukanmu dengan seseorang, tandanya itu merupakan sinyal kuat bahwa dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu jodoh. 7. Kamu tidak tertarik lagi mengejar seseorang. Seorang remaja yang masih single tentu memiliki ketertarikan yang kuat terhadap lawan jenis. Tidak heran di masa-masa tersebut, kebanyakan remaja sibuk mencari cinta seseorang dibanding fokus membangun produktivitas. Mungkin kamu juga seperti ini kan? Namun tahukah kamu, akan ada saatnya di mana kamu tidak lagi tertarik untuk mengejar seseorang. Adapun jika sudah seperti ini, sebenarnya itu bukan mati rasa atau trauma karena cinta, tetapi ada doa seseorang yang begitu kuat menginginkanmu. Silakan cek. Banyak sekali pasangan saat ini yang dipertemukan karena doa. Bahkan beberapa di antaranya pada awalnya tidak saling mencintai, tetapi karena doa mereka sampai ke jenjang pernikahan. 8. Kamu yakin dia adalah jodohmu. Jika kamu sudah memiliki ketetapan hati pada seseorang, besar kemungkinan dia memang jodohmu. Apalagi jika kamu merasa dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Tentu hal ini merupakan sinyal kuat atau pertanda kamu akan mengakhiri masa lajangmu. Mungkin hanya itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.